Assalamualaikum, hari ini kita buat olahan singkong yang enak banget, gurih, garing di luar dan lembut banget di dalam. Cemilan ini bisa buat ide jualan seribuan dan bisa juga buat frozen food. Oke teman-teman, yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahan utamanya di sini ada singkong 1 kg lebih. Singkongnya sudah dikupas dan dicuci bersih. Untuk bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan wortel 3 buah yang sudah dicuci bersih. Nah, selanjutnya singkong dan wortelnya kita kukus dahulu ya. Nah, sambil menunggu singkong dan wortelnya matang, kita ke bahan selanjutnya ya. Bahan selanjutnya di sini ada daun bawang 2 batang, kemudian kita potong-potong kecil. Selain menggunakan daun bawang, teman-teman bisa menggunakan daun kucai atau daun seledri ya. Nah, ini singkong dan wortelnya sudah matang, kita angkat. Singkong yang sudah dikukus kita pindahkan ke dalam wadah. Kita tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian kita haluskan. Aku mau haluskannya setengah halus saja, soalnya nanti akan dihaluskan juga menggunakan chopper atau blender ya. Oh ya, jangan lupa jarotnya dibuang ya, atau sumbunya. Nah, setelah setengah halus, aku haluskan dengan chopper atau blender. Karena choppernya kecil, kita haluskannya sedikit-sedikit dulu ya, masukkan singkongnya. Nah, untuk wortelnya juga kita sekalian haluskan. Dan kita tambahkan juga bawang putih sebanyak 7 buah atau 7 siung. Nah, setelah halus kita sisihkan ke dalam wadah. Nah, kita haluskan lagi sisa singkong dan wortelnya yang belum dihaluskan. Nah, singkong yang sudah dihaluskan kita masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk setengah sendok makan, garam 1/4 sendok makan, dan lada bubuk setengah sendok makan. Kita tambahkan juga tepung tapioka 4 sendok makan ya. Aku pakai tepung tapioka sedikit aja karena aku mau hasilnya keras di luar dan lembut di dalam. Kalau teman-teman mau hasilnya banyak dan hasilnya garing, bisa tambahkan tepung tapiokanya 150 gram atau 15 sendok makan ya. Kita aduk sampai tepungnya tercampur rata dengan singkong ya. Nah, setelah tercampur rata, kemudian kita ambil 1 sendok makan adonan singkong. Kemudian kita bentuk sesuai selera teman-teman aja ya. Biar lebih cepat bisa menggunakan cetakan, dimasukkan ke dalam plastik atau ke dalam wadah apa saja ya. Lalu tinggal kita potong-potong. Setelah dibentuk, ini satu resepnya dapat 42 pieces ya teman-teman. Selanjutnya kita buat bahan pencelupnya. Siapkan wadah atau mangkuk, kemudian masukkan 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Bisa tambahkan garam dan lada bubuk ya, sesuaikan selera teman-teman. Nah, di sini juga aku sudah siapkan tepung panir ya atau tepung roti sebanyak 150 gram. Selanjutnya ambil satu persatu adonan singkong lalu celupkan ke dalam kocokan telur. Kemudian balurkan lagi ke dalam tepung panir atau tepung roti ya. Oh ya, kalau teman-teman tidak suka memakai tepung panir atau tepung roti, boleh nggak usah pakai tepung panirnya. Cukup pakai kocokan telurnya saja seperti membuat bergedel kentang ya. Sesuaikan selera teman-teman aja. Nah, setelah dibalut dengan tepung panir atau tepung roti, ini bisa langsung digoreng ya teman-teman. Atau bisa juga disimpan dulu di freezer selama 1 jam sebelum digoreng. Untuk jualan juga bisa buat frozen food ya teman-teman, bisa tahan sampai berbulan-bulan. Nah, kalau mau langsung digoreng, minyaknya wajib panas ya, pakai api sedang. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, ini kita gorengnya jangan terlalu lama ya, nanti bisa pecah. Cukup sampai kuning dan garing saja, langsung saja angkat.
Nah, ini sudah kuning keemasan dan garing, kita angkat. Nah, ini dia teman-teman, getuk singkong crispy-nya gurih banget, keras dan lembut di dalam. Ini keras di luar ya teman-teman. Enak banget, Masya Allah, teman-teman wajib nyoba. Nah, kalau mau diberi bumbu lagi juga boleh banget, bisa beri bubuk balado atau bubuk barbeque atau rasa jagung ya. Malah makin mantep rasanya. Ini kalau aku pakai bubuk barbeque ya teman-teman. Selain untuk cemilan, teman-teman juga bisa jual 1000-an ya. Atau buat suguhan juga cocok banget. Tuh ya, bunyi keras garing banget di luar. Ini tuh lembut banget di dalam. Teman-teman wajib nyoba deh. Mantep banget. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Insya Allah lain waktu kita bagikan resep-resep yang unik, enak, dan menarik. Assalamualaikum, hari ini kita buat olahan pisang yang unik dan menarik. Cocok banget buat ide jualan atau cemilan di rumah ya. Bahan-bahannya simple dan ekonomis, rasanya enak banget dan lumer. Teman-teman wajib nyoba. Oke, langsung aja yuk ke cara buatnya dan bahan-bahannya. Bahan pertama kita siapkan pisang kepok 8 buah. Selain pisang kepok, teman-teman bisa menggunakan pisang tanduk ya. Untuk pisangnya, kalau untuk jualan jangan yang terlalu matang, pilih yang agak ada ijo-ijonya sedikit ya, atau pule kuning juga tidak apa-apa, tapi jangan kematangan. Karena kalau kematangan nanti pas digepreknya mudah hancur ya. Nah, setelah dikupas, ini pisangnya kita geprek. Kita siapkan plastik, apa aja ya plastiknya, aku pakai plastik 1 kiloan. Kemudian kita taruh pisangnya di atas plastik, lalu pisangnya kita tutup atau dibungkus seperti ini ya. Nah, untuk menggepreknya di sini saya menggunakan talenan ya. Teman-teman bisa menggunakan alat apa saja, yang penting alatnya datar, tidak cekung atau cembung ya. Gepreknya jangan terlalu tipis ya teman-teman, nanti susah buat diangkatnya atau rawan patah pisangnya. Nah, jadi pisangnya bentuknya agak tipis memanjang seperti ini ya, dan tidak terlalu tipis. Nah, ini kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, pisang yang sudah digeprek ini kita sisihkan dahulu ya, lanjut ke bahan adonan. Kita siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 6 sendok makan. Masukkan juga tepung beras 3 sendok makan. Tepung tapioka 2 sendok makan. Gula pasir 2 sendok makan. Garam sedikit. Tambahkan juga vanili cair setengah sendok teh. Tambahkan juga soda kue 1/4 sendok teh, atau bisa diganti dengan baking powder ya. Kita tambahkan juga air 180 atau sampai 200 ml ya. Kira-kira saja sampai adonannya tidak kental dan tidak terlalu encer. Kemudian aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan santan instan 65 ml ya. Ini biar gurih adonannya, atau kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan juga biji wijen 25 gram. Untuk biji wijen ini boleh di skip ya, kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita ambil satu persatu pisang yang sudah dikeprek, kemudian masukkan ke dalam adonan. Untuk mengangkat pisangnya hati-hati ya, usahakan memakai alat yang agak panjang ya, seperti ini, atau dibantu dengan 2 sendok. Kemudian kita goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kita goreng setengah matang aja ya. Nah, kalau sudah setengah matang kita angkat.
Nah, pisang yang setengah matang digoreng kita celupkan kembali ke dalam adonannya. Jadi kita gorengnya 2 kali ya. Fungsinya supaya apa digoreng 2 kali? Supaya hasilnya itu kopong atau kembung ya. Jangan lupa dibolak-balik, kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Nah, setelah warnanya cantik dan garing kita angkat. Nah, ini dia teman-teman pisangnya yang sudah jadi ya. Ini kulitnya crispy dan kopong. Selanjutnya kita siapkan tusukan sate atau bisa pakai gunting ya. Kemudian kita lubangi sedikit tepungnya. Nah, kemudian kita beri isian selai coklat atau apa saja ya. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Wah, Masya Allah, lumer banget ya teman-teman. Pisangnya lembut, lumer, dan coklatnya juga lumer. Masya Allah, enak banget. Enak banget teman-teman. Nah, kalau untuk jualan teman-teman bisa pakai kemasan styrofoam atau pakai box ya. Bawahnya bisa pakai alasi dengan kertas nasi. Kemudian kita masukkan goreng pisangnya. Ini yang original ya, tanpa diisi coklat. Kalau mau diisi coklat boleh, kalau yang original juga boleh, sesuaikan selera teman-teman aja. Ini satu buah pisang gorengnya bisa jual 5 ribuan atau satu porsi 10 ribu 2 pieces ya. Karena ini hasilnya besar-besar. Nah, untuk pisang yang original teman-teman bisa beri topping susu kental manis di atasnya, bisa ditaburi juga meses atau selai coklat ya, dan kemudian kita beri parutan keju ya biar gurih. Nah, untuk pisang yang isian coklat teman-teman juga bisa beri atasnya susu kental manis tapi sedikit aja ya, jangan terlalu kemanisan, kemudian ditaburi dengan keju parut ya. Nah, kita coba untuk yang tanpa isian ya, jadi penampakannya seperti ini. Kulitnya kopong ya, dan ini enak banget, tapi lebih enak pakai isian coklat. Tuh ya, teman-teman wajib nyoba, bahan-bahannya simple, mudah didapat, dan terjangkau harganya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Insya Allah lain waktu kita berbagi resep-resep ide jualan dan cemilan yang enak dan menarik. Kita siapkan bihun 2 batang, kemudian kita potong-potong. Nah, selanjutnya bihunnya kita rendam dengan air hangat atau dengan air biasa, atau bisa juga direbus ya teman-teman. Nah, sambil menunggu bihunnya lentur, kita ke bahan selanjutnya dahulu ya. Untuk bahan selanjutnya di sini ada wortel 1 buah, kita potong kecil-kecil. Kita sisihkan dahulu. Untuk bahan selanjutnya di sini ada daun bawang 2 batang. Ini kita potong besar-besar aja atau kecil-kecil juga boleh. Karena nanti daun bawangnya akan kita haluskan. Untuk bahan selanjutnya di sini ada ayam filet bagian dada, beratnya 125 gram. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kita sisihkan dahulu. Nah, bahan-bahan yang sudah dipotong-potong ini kita haluskan menggunakan chopper ya. Ini kita bagi 2 aja soalnya tidak muat di choppernya.
Kita tambahkan bawang putih 4 buah atau 4 siung. Nah, bahan yang sudah dihaluskan ini kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini bihunnya sudah lentur ya teman-teman, kita buang airnya. Nah, setelah semua bahan dihaluskan, kita masukkan bihunnya. Ini aku nggak semuanya dipakai bihunnya ya teman-teman, masih ada sisa sedikit. Kemudian kita tambahkan telur 2 butir. Tambahkan juga tepung terigu 3 sendok makan. Tambahkan juga tepung tapioka 3 sendok makan. Kaldu ayam bubuk 1 sendok makan. Garam setengah sendok teh. Dan lada bubuk setengah sendok makan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita siapkan wadah atau cetakan apa saja ya teman-teman. Kemudian kita oleskan minyak ya supaya tidak lengket. Selanjutnya kita masukkan adonan bihun dan ayamnya. Nah, kemudian kita kukus sampai matang ya. Kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit ya teman-teman. Nah, setelah matang kita angkat. Nah, setelah dikukus, selama masih panas ini kita buka dari cetakan ya, atau tunggu sampai dingin juga boleh. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Untuk besar kecilnya sesuaikan selera teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong, ini satu resepnya jadi 35 pieces ya teman-teman. Ini bisa dijadikan frozen food, bisa di stok di kulkas ya, atau bisa juga langsung digoreng. Selanjutnya siapkan wadah dan pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Selanjutnya kita ambil satu persatu adonan bihun ayamnya. Kita celupkan ke dalam kocokan telur. Kalau teman-teman mau pakai tepung panir juga boleh banget ya. Nah, kemudian ini kita goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik. Kita goreng sampai warnanya cantik kuning keemasan ya. Nah, setelah warnanya kuning keemasan, kita angkat. Nah, ini teman-teman, nugget bihun ayamnya sudah jadi ya, Masya Allah. Buatnya gampang banget dan simple banget. Ini rasanya enak banget, cocok buat cemilan atau buat dijualan ya.
Dalamnya tuh sangat lembut sekali ya, teman-teman wajib nyoba. Assalamualaikum, hai teman-teman Delmia. Hari ini aku mau buat olahan telur dan tahu. Ini cocok buat lauk makan, cemilan atau dijualan ya. Rasanya yang enak banget, sangat lembut di mulut. Teman-teman wajib nyoba. Tapi sebelumnya boleh ya absen dulu di kolom komentar teman-teman yang hadir dari mana aja, dari kota mana aja ya, biar aku semangat. Oke, baik langsung aja yuk kita masak. Untuk bahan pertama kita siapkan tahu putih 3 buah. Nah, tahunya kita haluskan menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan chopper atau blender ya, biar cepat. Nah, setelah halus kita campurkan dengan 3 butir telur. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata kita sisihkan dahulu ya. Kita ke bahan selanjutnya. Di sini ada wortel 1 buah, kemudian kita potong-potong dan kita potong dadu kecil-kecil. Atau teman-teman bisa menggunakan chopper ya, biar cepet. Untuk bahan selanjutnya di sini ada daun bawang 2 batang, kemudian kita potong kecil-kecil atau tipis-tipis ya. Bahan selanjutnya di sini ada sosis 5 buah. Untuk rasanya ini rasa ayam ya. Bebas mau rasa sapi atau apa saja. Kemudian kita potong kecil-kecil. Nah, bahan-bahan yang sudah dipotong-potong ini kita satukan dengan telur dan tahu ya. Kita tambahkan tepung terigu 10 sendok makan, kaldu ayam bubuk 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Jangan lupa beri air sebanyak 450 ml ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk kekentalannya ini agak sedikit encer ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan gelas takar, kemudian kita masukkan adonannya ke dalam gelas takar. Selanjutnya kita panaskan cetakannya dan kita beri minyak sedikit ya. Nah, jika sudah panas minyaknya, kita tuangkan adonan telur tahunya ya, sampai penuh. Nah, kita tunggu sampai bawahnya matang. Untuk membalikannya, aku menggunakan tusuk sate ya, teman-teman. Nah, kalau adonan telur bawahnya sudah matang, kita miring-miringkan semua ya. Gunanya apa dimiringkan? Supaya bentuknya bulat ya, seperti takoyaki, karena nanti akan diisi lagi ya. Nah, setelah dimiringkan ini kita isi lagi ya dengan adonan telur tahunya. Kemudian kita balik-balikan. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman takoyaki tahunya, supaya matangnya sama rata. Nah, kita masak sampai warnanya coklat keemasan. Nah, takoyaki yang matang kita angkat.
Nah, sisa takoyaki yang baru matang kita miring-miringkan ya, seperti yang tadi caranya. Dan kita isi lagi supaya volumenya berisi dan membentuk bulat. Nah, ini kita isi kembali. Kalau minyaknya habis bisa diberi minyak lagi ya. Lakukan seterusnya sampai selesai. Jadi ya teman-teman, cemilan ini cocok banget buat ide jualan. Buat cemilan atau buat lauk juga cocok banget. Buatnya juga gampang banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa beli di toko online, banyak banget yang jual. Aku beli cetakannya harga cuman 90 ribuan aja ya. Cetakannya ini 15 lubang. Teman-teman bisa jual 1000-an ya. Kalau mau lebih untung lagi, pakai telurnya 1 atau 2 butir saja. Dan banyakin terigunya ya. Nah, ini teman-teman takoyaki tahu telurnya, Masya Allah, ini menggugah selera sekali ya. Jual 1000-an, ini pasti laris manis. Ini hasil satu resepnya, dapatnya 35 pieces ya teman-teman. Kalau buat ide jualan, teman-teman bisa dikemas dengan mika plastik seperti ini ya. Atau pakai styrofoam juga bisa. Dan untuk toppingnya teman-teman bisa beri saus pedas manis, saus tomat, dan mayones ya, sesuai selera aja. Tapi aku sukanya pakai saus aja, jadi aku nggak pakai mayo ya teman-teman. Nah, ini kita coba. Masya Allah, ini enak banget loh teman-teman. Lembut banget di mulut. Pokoknya teman-teman wajib nyoba tuh ya. Kalau dipencet-pencet ini kelihatan lembut sekali ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan selalu bagikan resep-resep yang enak, unik, dan bergizi. Baik untuk ide jualan atau cemilan atau untuk lauk makan ya. Aku sangat senang jika teman-teman mengikuti saluran kami ya. Terima kasih sudah menonton dan selalu mengikuti saluran kami. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.